wabarakatuh. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel YouTube saya, Mistis TV Linggar Jati, dan tentunya dengan saya sendiri, Mas Linggar. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini kita melanjutkan tentang tahap kedua untuk belajar mediumisasi. Nah, untuk tahap kedua ini tingkatannya lebih tinggi lagi, sehingga apa yang dilatih semakin berat. Nah, apa tahap kedua ini yang harus kalian lakukan ketika Anda ingin belajar mediumisasi atau menarik makhluk gaib untuk dimasukkan ke mediator? Di tahap yang kedua ini hubungannya dengan indera keenam atau bisa disebut dengan mata batin, di mana Anda harus membuka mata batin ini, yaitu tentunya tidak mudah, perlu waktu yang sangat lama sekali hingga bertahun-tahun sampai Anda benar-benar bisa mengontrol atau membuka mata batin tersebut. Nah, bagaimana cara untuk melatih atau membuka indera keenam? Nah, melatih atau membuka indera keenam ini Anda harus sering-sering sekali melakukan meditasi. Nah, meditasi yaitu untuk menenangkan pikiran, untuk fokus apa yang kita tuju. Ketika kita ingin membuka indera keenam atau mata batin ini, Anda harus sering-sering melakukan yang dinamakan dengan meditasi ini. Untuk cara yang mudah melakukan meditasi, Anda bisa melakukannya di kamar kosong. Untuk lampu bisa Anda matikan agar fokus Anda bisa terjalin ke mata batin Anda. Nah, ciri-ciri ketika mata batin ini sudah terbuka sedikit demi sedikit, Anda mampu untuk melihat hal-hal gaib, seperti ada sekelibatan makhluk gaib atau sekelibatan jin atau yang lainnya, hingga Anda benar-benar dapat melihat secara full. Tentunya Anda harus butuh tirakat atau laku. Nah, tirakat atau laku ini bisa Anda puasa atau wiritan atau yang lainnya. Yang terpenting Anda ada seseorang yang menuntun Anda atau melatih Anda dalam hal indera keenam ini. Nah, istilahnya ketika Anda belajar hal kegaiban, Anda harus perlu guru, di mana guru ini sangat penting sekali untuk membimbing Anda agar tidak banyak resiko yang akan kalian tanggung, karena ilmu tanpa guru itu adalah sesat. Nah, setelah Anda belajar hingga mata batin Anda benar-benar terbuka, maka inilah yang dinamakan dengan Anda sukses untuk belajar tahap kedua ini. Untuk tahap ketiga ada lagi, setelah membuka mata batin ada tahap lagi untuk istilahnya melakukan sebuah yang dinamakan dengan mediumisasi tadi. Jadi ada 3 tahap. Yang tahap pertama sudah saya sebutkan di video sebelumnya, tahap kedua ini, dan tahap ketiga akan saya sebutkan nanti. Oke, yang terpenting jangan putus asa ketika kalian belajar hal-hal kegaiban atau hal metafisika, dikarenakan hal-hal kegaiban itu bersifat tidak nalar atau tidak logika. Oleh sebab itu,
selalu bersabar dan jangan pernah putus asa. Cukup sekian pembahasan kali ini pada tahap kedua ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini, saya memohon maaf. Saya Mas Linggar Jati undur diri, sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel YouTube saya, Mistis TV Linggar Jati, dan tentunya dengan saya sendiri, Mas Linggar. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini kita melanjutkan tentang tahap kedua untuk belajar mediumisasi. Nah, untuk tahap kedua ini tingkatannya lebih tinggi lagi, sehingga apa yang dilatih semakin berat. Nah, apa tahap kedua ini yang harus kalian lakukan ketika Anda ingin belajar mediumisasi atau menarik makhluk gaib untuk dimasukkan ke mediator? Di tahap yang kedua ini hubungannya dengan indera keenam atau bisa disebut dengan mata batin, di mana Anda harus membuka mata batin ini, yaitu tentunya tidak mudah, perlu waktu yang sangat lama sekali hingga bertahun-tahun sampai Anda benar-benar bisa mengontrol atau membuka mata batin tersebut. Nah, bagaimana cara untuk melatih atau membuka indera keenam? Nah, melatih atau membuka indera keenam ini Anda harus sering-sering sekali melakukan meditasi. Nah, meditasi yaitu untuk menenangkan pikiran, untuk fokus apa yang kita tuju. Ketika kita ingin membuka indera keenam atau mata batin ini, Anda harus sering-sering melakukan yang dinamakan dengan meditasi ini. Untuk cara yang mudah melakukan meditasi, Anda bisa melakukannya di kamar kosong. Untuk lampu bisa Anda matikan agar fokus Anda bisa terjalin ke mata batin Anda. Nah, ciri-ciri ketika mata batin ini sudah terbuka sedikit demi sedikit, Anda mampu untuk melihat hal-hal gaib, seperti ada sekelibatan makhluk gaib atau sekelibatan jin atau yang lainnya, hingga Anda benar-benar dapat melihat secara full. Tentunya Anda harus butuh tirakat atau laku. Nah, tirakat atau laku ini bisa Anda puasa atau wiritan atau yang lainnya. Yang terpenting Anda ada seseorang yang menuntun Anda atau melatih Anda dalam hal indera keenam ini. Nah, istilahnya ketika Anda belajar hal kegaiban, Anda harus perlu guru, di mana guru ini sangat penting sekali untuk membimbing Anda agar tidak banyak resiko yang akan kalian tanggung, karena ilmu tanpa guru itu adalah sesat. Nah, setelah Anda belajar hingga mata batin Anda benar-benar terbuka, maka inilah yang dinamakan dengan Anda sukses untuk belajar tahap kedua ini. Untuk tahap ketiga ada lagi, setelah membuka mata batin,
ada tahap lagi untuk istilahnya melakukan sebuah yang dinamakan dengan mediumisasi tadi. Jadi ada 3 tahap. Yang tahap pertama sudah saya sebutkan di video sebelumnya, tahap kedua ini, dan tahap ketiga akan saya sebutkan nanti. Oke, yang terpenting jangan putus asa ketika kalian belajar hal-hal kegaiban atau hal metafisika, dikarenakan hal-hal kegaiban itu bersifat tidak nalar atau tidak logika. Oleh sebab itu selalu bersabar dan jangan pernah putus asa. Cukup sekian pembahasan kali ini pada tahap kedua ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini, saya memohon maaf. Saya Mas Linggarjati undur diri, sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.